Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Manusia suruh belajar berilmu sebelum berkata dan beramal. Jadi jangan main kerjain saja kalau tanpa ilmu. Orang berilmu dengan yang tidak berilmu beda. Maka sampai Quran bilang, fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Suruh tanya sama orang yang berilmu kalau kamu nggak tahu. Makanya ketika ulama kabarkan tentang memuliakan tauhid, dibahaslah tentang la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada rukunnya. Rukun yang pertama namanya nafi. Rukun yang kedua namanya isbat. Nafi, penghapusan ilah, dihapus Tuhan yang banyak. La ilaha, tidak ada ilah. La ilaha, ini nafi, rukun yang pertama. La ilaha, tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Illallah, al-isbat, penetapan, hanya Allah. Maka kalau orang pengen memuliakan tauhid kepada Allah, demi Allah, hapus dulu Tuhan yang banyak, tetapkan hanya Allah. Karena kalau kau sudah mengaku sebagai Abdullah, hamba Allah, tapi masih percaya ajimat, percaya dengan tatoyur, percaya dengan klinik, apalagi anak-anak muda mencanangkan diri bersandar pada horoskop bintang-bintang. Allahu Akbar. Mereka masih berkeyakinan ada hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat yang tersirat. Kalau di rumah ada kupu-kupu, berarti ada. Kalau tangan gatel mau dapat, ini warisan kesyirikan ini. Apa hubungannya kupu-kupu sama tamu? Betul? Tidak ada kaitannya, tidak ada. Cuma mau bilang apa? Warisan. Tangan gatel mau dapat rezeki, emang jorok. Betul? Malas cuci tangan. Wah, ini nggak bisa ini. Mau nyari rezeki pagi, berangkat pagi, pulang sore, mengais rezeki, berharap mendapatkan segenggam berlian. Lempar burung dara dulu. Kalau burung terbang ke kanan, rezeki di kanan, walaupun kantornya di kiri. Muter dulu. Subhanallah. Jadi kayak teman-teman kampus ini, kalau punya masalah, tanya sama guru. Jangan tanya sama yang mirip masalahnya, nggak beres-beres. Kan karakter manusia ini kalau ngomong masalah gede-gedean masalah, betul? Anda punya masalah sama ayah di rumah. Ayah begini-begini, ayah begitu-begitu, mengganggu konsentrasi belajar. Tanya sama Pak Guru, Assalamualaikum Pak, saya mau dialog ini, mau minta pendapat. Aduh, saya punya orang tua gini. Jawabannya enak, udah sabar, namanya orang tua. Kamu juga bakal ngalami orang tua nanti. Ingat. Allah titipkan kamu melalui dia. Enak kalau yang berilmu. Tapi kalau ngomongnya sama temen yang mirip masalahnya nggak beres-beres. Kucel di pojokan kampus, temen negor, lu kenapa bro? Kucel amat, aduh bokap bro, ngomel mulu. Temennya nyaut, sama demu kodimah yang buruk. Cuman beda kalau babe gua begini-gini, babe gua lebih gile lagi gitu kan. Kalau enggak ilmu dikedepankan, enggak ada selesainya. Masalah rumah tangga, tanya sama ahlinya. Suami merengut aja, Ustaz nanya, antum kenapa? Ya Allah, ujian rumah tangga, Ustaz. Oh Masya Allah, sabar akhirnya. Siapa yang uji antum? Istri di rumah. Oh ya sudah, mungkin dia capek ngadepin pekerjaan. Anak-anak yang Masya Allah, sudah kurang lebih lah Insya Allah. Toh dulu dia ada seperti itu, betul? Wallahi, doa suami mulia buat dia. Khiyarukum linisaikum, yang paling baik di antara kalian, paling memuliakan wanita kalian. Enak orang berilmu. Kalau nanya sama yang semodel, temennya ente kenapa ruwet amat bro? Ujian rumah tangga,
Rumah tangga kenapa emang? Bini, sama. Kita juga begitu. Enggak ada selesainya. Udah enggak ada selesainya sudah. Tapi kalau dia berilmu, dia tahu sekali. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang berilmu kalau kamu enggak tahu. Kan Allah yang perintahkan. Allah yang perintahkan. Makanya berilmu sebelum beramal ini penting. Supaya bukan ikut-ikutan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, jamaah sidang majelis tabligh akbar Masjid Rahmatan lil Alamin Kampus Universitas Putra Indonesia YPTK yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Wabil khusus Bapak Ketua Pak Herman Nawas dan keluarga, para staf pengajar, para alim ulama, para asatidz yang semoga Allah jaga antum dengan ilmu antum insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan coba bermuhasabah, belajar agama dengan cara yang benar. Karena memang demi Allah, janji Allah dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau seandainya seluruh masyarakat di negeri-negeri di muka bumi ini beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh, Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Subhanallah. Terngiang kata bahwa ini masjid rahmatan lil alamin. Mbak Nabi Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus pun rahmatan lil alamin. Sehingga kalau sudah menggunakan bahasa rahmatan lil alamin, alam mana yang tak merasakan rahmat Allah ini? Maka kita menginginkan kemuliaan tersebut. Dan kemuliaan yang dimaksud di sini adalah apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Inna dina indallahil Islam. Bahwa sesungguhnya agama yang kami akui kata Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka barang siapa ada mengikuti Islam yang bukan Allah berikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan Allah tolak keyakinan tersebut. Subhanallah. Jamaah yang Allah muliakan, yakni memahami tauhid dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pangkal kemuliaan dalam agama. Karena dulu Nabi Allah Musa alaihissalam pernah bertanya ke Allah langsung dalam sebuah hadits qudsi. Rasul pernah sampaikan kepada umat ini. Ada dialog antara Nabi Musa dengan Allah. Kata Musa alaihissalam, ya Rabbi, alimni syai'an azkuruka wa ad'uka bih. Duhai Rabb yang menciptakan, wahai Rabbi, Rabba yarubu, Rabb yang menciptakan diriku dengan proses. Artinya Allah. Alimni, ij'alni aliman bil ilmi. Jadikan aku berilmu, berikan ilmu padaku. Alimni
syai'an adzkuruka wa aduka bih. Ajarkan kepadaku, berikan ilmunya kepadaku tentang sesuatu yang aku bisa mengingatmu dan meminta dengannya. Kata Allah, ya Musa, qul la ilaha illallah. Katakan ya Musa, la ilaha illallah. Saat itu Musa berkata, ya Rabbi, kullu ibadika yakuluna hadha. Bukankah seluruh hambamu pun berkata la ilaha illallah? Dengan bahasa balik bertanya, kalau cuma la ilaha illallah, semua orang juga berkata la ilaha illallah. Hatta si pelaku syirik pun berkata la ilaha illallah. Atau orang yang lagi pegel pun bilang la ilaha illallah. Orang muda berkata la ilaha illallah. Makanya ulama membahas tentang la ilaha illallah ini dari rukunnya, syaratnya dan lain sebagainya, bahkan pembatal-pembatalnya. Karena kalau cuma berkata la ilaha illallah, siapapun mampu. Tapi kenapa tak ada efek? Sementara Islam ini agama yang memiliki efek biasa. Seluruh ibadah akan memiliki efek. Orang yang berkata la ilaha illallah, apa kata Rasul? Fa inna dima'hum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Dia sudah bersyahadat mengatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi tekankan fa inna dima'ahum, darahnya tidak boleh ditumpahkan, wa amwalahum, hartanya tidak boleh dijarah, wa a'radahum, kehormatannya tidak boleh diinjak-injak. Lihat, biasan la ilaha illallah. Maka sahabat-sahabat di kampus ini tolong pegang ini hukum. Kalau nanti bertemu orang yang berkata asyhadu an la ilaha illallah, sampai kapanpun haram dibunuh. Maka nanti kalau ada pemahaman masuk ke kampus ini meyakinkan bahwa bunuh diri adalah jihad, buang jauh-jauh itu pendapat. Atau menggiring massa untuk menyakiti orang lain, maaf, Islam tidak seperti itu. Wa amwalahum, hartanya pun haram. Orang Islam berpegang teguh tidak boleh dizolimi dalam bentuk harta. Apalagi kalau sampai dikorupsi, maaf, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Wa a'radhum, bahkan kehormatannya pun tidak boleh diinjak-injak. Sehingga nanti kalau ada masyarakat yang menggalang masyarakat untuk menjatuhkan pemerintah, mencaci maki dari pinggir jalan, demi Allah, Islam berlepas diri. Karena dalam riwayat Bukhari katakan, syibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun, rawahu Bukhari. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Ada aturan mainnya. Masya Allah, semua ada aturan mainnya. Musa berkata, kullu ibadika yakuluna hadha. Bukankah seluruh hambamu berkata la ilaha illallah? Apa jawab Allah? Ya Musa, ya Musa, jangan remehkan la ilaha illallah Musa. Law anna as-samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kaffah wa la ilaha illallah fi kaffah malat bihina la ilaha illallah. Hei Musa, dengarkan Musa, kalau seandainya 7 lapis langit dan isinya, 7 lapis langit dan isinya kecuali aku, begitu bahasa Allah. Seandainya 7 lapis langit dan isinya kecuali aku, dan 7 lapis bumi dan isinya, Allah enggak mengatakan kecuali aku, cuma di langit. Berarti Allah di mana? Khalas. Kau letakkan pada sebuah daun timbangan, dan la ilaha illallah kau letakkan pada daun timbangan yang lain. Karena bentuk neracanya begitu, 2 daun. Kata Allah, malat bihina la ilaha illallah. La ilaha illallah lebih berat. Kenapa? Karena tanpa la ilaha illallah hidup ini tak ada artinya. Karena tanpa la ilaha illallah yang kau inginkan cuma hayalan. Wallahi wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Semua yang kalian inginkan adanya di sisi Allah, dan tidak mungkin yang di sisi Allah kau dapatkan kecuali kau mengesahkan Allah. Ajmilu fit talab, perbagus cara meminta. Sekarang manusia menginginkan segala sesuatu yang ada di sisi Allah, sementara kita tidak mengesahkan Allah. Allahu Akbar. Di sini beruntungnya menjadi bangsa Indonesia kita.
Di sini beruntungnya kita tinggal di kota yang banyak ulamanya. Di sini kita berbahagia menjadi masyarakat yang pernah tinggal di negeri yang Allah merdekakan karena rahmat Allah, betul? Bukan ke Indonesia merdeka karena rahmat Allah. Tolong rahmat tersebut jangan hilangkan penyebabnya. Kita punya Pancasila, betul? Di mana sila pertamanya itu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau mau dibahas, Masya Allah, yang Esa kan cuma Allah. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain yang diakui sebagai Esa, cuma Allah. Berarti pernah ada penyusunan kata indah bahwa meyakini Tuhan yang Maha Esa, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Makanya ketika ulama kabarkan tentang memuliakan tauhid, dibahaslah tentang la ilaha illallah. Antum bayangkan la ilaha illallah, ada rukunnya. Rukun yang pertama namanya nafi, rukun yang kedua namanya isbat. Nafi, penghapusan ilah, dihapus Tuhan yang banyak. La ilaha, tidak ada ilah. La ilaha, ini nafi, rukun yang pertama. La ilaha, tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Illallah, al-isbat, penetapan, hanya Allah. Maka kalau orang pengen memuliakan tauhid kepada Allah, demi Allah, hapus dulu Tuhan yang banyak, tetapkan hanya Allah. Karena kalau kau sudah mengaku sebagai Abdullah, hamba Allah, tapi masih percaya ajimat, aji-aji yang dirubat, percaya dengan tatoyur, percaya dengan klinik, apalagi anak-anak muda mencanangkan diri bersandar pada horoskop bintang-bintang. Allahu Akbar. Saya nggak pernah tahu kalau di Padang seperti apa, tapi kalau kami tinggal di Jawa sana, ini kliniknya Masya Allah. Mereka masih berkeyakinan ada hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat yang tersirat. Di sana mereka berkeyakinan kalau di rumah ada kupu-kupu berarti ada. Kalau tangan gatel mau dapat, oh Padang sama juga, kirain Jawa aja. Ini warisan kesyirikan ini. Apa hubungannya kupu-kupu sama tamu? Betul? Lah kesian yang rumahnya di apartemen lantai 60, betul? Kupu-kupu nggak pernah naik, di rumah sepi amat, nggak ada tamu katanya. Tidak ada kaitannya, tidak ada. Cuma mau bilang apa? Warisan. Tangan gatel mau dapat rezeki, emang jorok. Betul? Malas cuci tangan. Wah, ini nggak bisa ini. Mau nyari rezeki pagi, berangkat pagi, pulang sore, mengais rezeki, berharap mendapatkan segenggam berlian. Lempar burung dara dulu. Kalau burung terbang ke kanan, rezeki di kanan, walaupun kantornya di kiri. Muter dulu. Subhanallah. Ini kan bahaya. Pakai ilmu tukang pancing katanya. Kalau orang mancing itu kata ada ilmunya. Sebelum mancing suruh lihat katanya, istri tidur ngadep mana katanya. Kalau madep kanan nanti lemparnya ke kanan, walaupun empangnya di kiri. Kalau ngadep kiri pun sama, lemparnya ke kiri, walaupun empangnya di kanan. Masya Allah. Ini kan bahaya kalau begini, betul? Lah kalau nggak ngadep kiri, nggak ngadep kanan, ngadep depan gimana? Terserah antum. Ya. Ini kan bahaya sekali. Tidak, Islam tidak seperti itu. Islam agama yang dikaitkan sama Allah. Makanya kalau kita mau bicara la ilaha illallah, kita bicara syaratnya. Kalau rukun sudah paham, nafi wal isbat, hapus ilah yang banyak, tetapkan hanya Allah. La ilaha illallah. Syaratnya ada 7. Yang pertama berilmu. Karena kalau dengan ilmu ini kamu akan tahu bahwa tidak ada satu kebaikan pun tanpa ilmu. Makanya Muhammad bin Ismail bin Bardizbah, Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari,
Itu pada muqaddimah kitab tersebut beliau mengedepankan kata al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Manusia suruh belajar berilmu sebelum berkata dan beramal. Jadi jangan main kerjain saja kalau tanpa ilmu. Di Islam ini ilmu dikedepankan. Orang berilmu dengan yang tidak berilmu beda. Bahkan sampai Quran bilang fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Suruh tanya sama orang yang berilmu kalau kamu nggak tahu. Jadi kayak teman-teman kampus ini kalau punya masalah tanya sama guru. Jangan tanya sama yang mirip masalahnya, nggak beres-beres. Kan karakter manusia ini kalau ngomong masalah gede-gedean masalah, betul? Anda punya masalah sama ayah di rumah. Ayah begini-begini, ayah begitu-begitu, mengganggu konsentrasi belajar. Tanya sama Pak Guru, Assalamualaikum Pak, saya mau dialog ini, mau minta pendapat. Aduh, saya punya orang tua gini. Jawabannya enak, udah sabar, namanya orang tua. Kamu juga bakal ngalami orang tua nanti. Ingat. Allah titipkan kamu melalui dia. Enak kalau yang berilmu. Tapi kalau ngomongnya sama temen yang mirip masalahnya nggak beres-beres. Kucel di pojokan kampus, temen negor. Lu kenapa bro? Kucel amat. Bonyok. Siapa bonyok? Bokap nyokap. Bonyok. Udah disingkat babe, bonyok bokap nyokap. Aduh, bokap bro, ngomel mulu. Temennya nyaut, sama. Udah muqaddimah yang buruk. Cuman beda kalau babe gue begini-gini, babe gue lebih gile lagi begitu. Kalau enggak ilmu dikedepankan, enggak ada selesainya. Masalah rumah tangga, tanya sama ahlinya. Suami merengut aja, Ustadz nanya, antum kenapa? Ya Allah, ujian rumah tangga Ustaz. Oh Masya Allah, sabar akhi ya. Siapa yang uji antum? Istri di rumah. Oh ya sudah, mungkin dia capek ngadepin pekerjaan. Anak-anak yang Masya Allah. Sudah, kurang lebih lah Insya Allah. Toh dulu dia tidak seperti itu, betul? Wallahi, doa suami mulia buat dia. Khiyarukum linisaikum. Yang paling baik di antara kalian, paling memuliakan wanita kalian. Enak, orang berilmu. Kalau nanya sama yang semodel, temennya ente kenapa ruwet amat bro? Ujian rumah tangga kenapa emang? Bini, sama, kita juga begitu. Enggak ada selesainya, udah enggak ada selesainya sudah. Tapi kalau dia berilmu, dia tahu sekali. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang berilmu kalau kamu enggak tahu, karena Allah yang perintahkan. Allah yang perintahkan. Makanya berilmu sebelum beramal ini penting, supaya bukan ikut-ikutan. Khawatirnya kalau kita ikut-ikutan, ini karakter manusia akhir zaman kata Rasul. Akhadtum ajnabal baqar, karakter penghuni akhir zaman. Suka kayak orang yang megang buntut sapi, ngikutin sapi jalan, dia nggak pernah tahu sapi mau kemana. Di situ ada makanan kumpul, kalau sapi kan begitu, betul? Rumput yang penting punya siapa kek tuh. Makanya sapi dicocok hidungnya, ditarik dari depan bukan dari buntut. Dia pegangin buntutnya, nggak bakal sampai. Ini yang Nabi katakan bahwa akhadtum ajnabal baqar, karakter manusia akhir zaman. Akhadtum ajnabal baqar. Maka berilmu dikedepankan, berilmulah. Dan ilmu ini sebagai syarat yang pertama mendatangkan keyakinan. Yakin dalam Islam itu ada 3 tingkatan. Namanya ilmu yakin. Yang kedua ainul yakin. Yang ketiga hakul yakin. Jadi nggak semerta-merta orang bisa hakul yakin tanpa melalui 2 jenjang ini. Ilmu yakin, ainul yakin, baru hakul yakin. Makanya kalau orang sudah yakin dengan ilmu yang dikedepankan, otomatis dia memiliki karakter hakul yakin, keyakinan yang benar. Kalau dia sudah berilmu, dia yakin, dia akan ikhlas. Ikhlas ini diterjemahkan bahwa ala lillahi dinul khalis. Cuma milik Allah lah agama yang satu.
Agama yang sempurna, agama yang diikhlaskan hanya untuknya, tidak untuk yang lain. Makanya orang bisa kenal Allah kalau memang dia tahu ilmunya. Kalau dia yakin, maka ikhlas ini akan dipertontonkan bak buah yang dipetik. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah kecuali mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Cuma mau bilang apa? Karena sejak awal dia tidak kenal Allah, dia cuma ikut-ikutan. Padahal dia berhajat dengan agama. Bukankah ad-dinu nasihat? Agama ini nasihat. Liman lillahi wali kitabi wali rasuli wali a'immatil mu'minina amma. Bukankah agama nasihat? Nasihat yang Allah turunkan berbentuk wahyu dalam kitabnya. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis ini semua diperuntukkan untuk manusia sampai a'immatul mu'minin al-amma. Pemimpin-pemimpin Islam pun sama. Dulu pemuda yang bernama Hudzaifah ibn al-Yaman. Pernah dengar nama Hudzaifah ibn al-Yaman? Pernah dengar? Sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Ini anak muda zaman Rasul ini, yang terkenal dengan Sahibus Sirri, orang yang paling banyak megang rahasia Rasul. Banyak hadis-hadis yang dari beliau ini, Masya Allah. Cuma jarang dipertontonkan karena nadir, jarang nih hadis. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin wa ja'ala Allah bihadzal khair. Dulu dia pernah bilang sama Rasul, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin. Dulu kami ini Rasul pernah hidup zaman jahiliyah, wa fi syarrin, dalam keadaan buruk. Padahal kalau antum tahu kondisi jahiliyah, hayalan anak sekarang. Enggak ada halal haram sikat, ya. Pokoknya yang penting hukum riba ini dipertontonkan. Riba makan, enggak ada barang yang dibilang haram. Membunuh pun silakan saja. Laki-laki bisa memiliki istri lebih dari 4 sampai 100 sampai terserah dia. Yang perempuan juga sama. Bahkan zaman jahiliyah itu perempuan kalau dia mau cari suami, kalau dia seorang gadis, cukup pakai bendera putih depan kamarnya. Siapapun boleh coba. Nanti anaknya mirip siapa itu suaminya. Itu zaman jahiliyah itu. Senang gonta ganti pasangan. Yang laki suka laki silakan, yang perempuan suka perempuan silakan. Cuma memang di perubahan kelamin belum ada saat itu. Cuma itu zaman jahiliyah. Mereka betul-betul dimanjakan dengan dunia. Kenapa? Karena nggak ada aturan main agama. Tapi kata Hudzaifah ibn al-Yaman, wa ja'alallahu bihadzal khair. Dan Allah datangkan kepada kami al-khair, kebaikan. Mereka berkata al-khair al-Islam. Ada aturan mainnya di Islam. Semua diatur. Apa yang Islam tidak atur? Sampai seorang kafir Farsi datang ke sahabat Nabi bertanya, allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-hira'ah. Bukankah kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala sesuatu, sampai cara buang hajat pun diajarkan. Salman Al-Farisi jawab anak muda saat itu, ajal, betul. Kami punya nabi, semua diajarkan. Jangankan cara sholat, jangankan cara zakat, cara beribadah demi Allah, maaf, cara buang hajat pun Islam ajarkan. Cuma Islam yang mengatur cara buang hajat. Agama lain ayo kita ngobrol. Enggak ada satu agama pun di dunia ini mengajarkan sampai sedetail itu. Masuk WC kaki kiri dulu, betul. Sambil baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal khaba'is. Kiri dulu baru kanan. Keluar kanan dulu baru kiri, betul. Apa yang dibaca? Gufrana. Artinya apa? Ampuni aku ya Allah. Ngapain di WC keluar minta ampun? Karena nggak ingat Allah sesaat, betul? Tidak boleh buang hajat menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Cuma di Islam. Apalagi cara lain lawang yang begitu aja diajarkan. Idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idan naza falyabda bil shimal
wal takunil yumna awwaluhuma wa akhiruhuma tunzau. Kalau kamu pakai sepatu, pakai sandal, pakai yang kanan dulu kata Rasul, baru yang kiri. Mendahulukan yang kanan, kemudian yang kiri, itu pahala tuh Rasul. Jadi pakai kanan baru kiri, copot kiri dulu baru kanan, pahala Islam tuh. Cari pahala gampang, tapi jangan iseng. Pakai copot, pakai copot, pakai copot. Lo ngapain bro? Cari pahala? Nggak bisa begitu. Cuma memang begitulah cara Islam. Sampai pakai sendal pun diajarkan. Coba agama lain tidak ada. Cuma ini semua tanpa tauhid tidak ada artinya. Makanya suruh menegakkan tauhid kita. Suruh mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada konsekuensinya. Makanya ulama sering menekankan tentang usulus salasa, mengenal 3 landasan pokok dalam beragama. Dan ini penting. Ini zaman semua orang mengaku hamba Allah. Ini zaman semua orang mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengaku turunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebayang tidak kalau pakai bahasa HAM kita nggak bisa komentar, itu kan hak setiap manusia berkata begitu, betul? Cuma ada standarisasinya. Makanya di beberapa negara luar di sweeping pak, sahabat-sahabat sekalian, di sweeping. Karena nyaris banyak di negeri-negeri asing sana Islam identik sama kemiskinan. Kalau ada tempat ibadah, ada pasar, ada yang pakai jilbab di pojokan minta-minta, kesannya Islam kok begini ya? Di negara luar di sweeping sekarang, diambil mereka, stay here. Are you Muslim? Apa kamu seorang Muslim? Dia mengatakan dia, kul syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Dia tidak bisa. Inikah Islam? Ini orang-orang yang meletakkan bom bunuh diri, yang mencaci maki pemerintah dari pinggir jalan, sweeping, panggil. Islam bukan. Kalau cuma mengaku Islam semua bisa. Ayo kita katakan tentang la ilaha illallah, rukun dan syaratnya. Tidak, mereka tidak mampu. Islam punya izzah, Islam punya harga diri. Islam agama yang mengatakan al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Islam agama yang betul-betul mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Islam mempertontonkan orang makin baik agamanya hidup bagaikan mutiara. Walaupun dalam cangkang yang berlumpur tetap mutiara. Kita punya tuanku Imam Bonjol, betul? Dia mengusir Belanda, dia lawan Belanda, dibuang dia ke Makassar, dibuang dia ke Manado, berlian, lihat mutiara tetap mutiara. Dia bikin kampung Bonjol di sana. Mana Imam Bonjol lainnya? Sudah redupkan negeri ini. Lihat, itu buah yang dipetik karena pemahaman tauhid yang benar. Dimanapun dia menginjakkan di bumi tersebut, fi ayyi ardin tata fa anta masrul al-islamiyah. Di bumi manapun kau berpijak, tegakkan Islam, menegakkan la ilaha illallah. Karena kalau sudah la ilaha jadi mukadimah, indah hidup ini. Begini orang untuk paham tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, sampai dia betul-betul paham cara beragama yang benar. Kalau dia sudah betul-betul berilmu, dia yakin, dia ikhlas, dia akan jujur. Itu syarat yang keempat. Jujur yang dimaksud di sini tak ada kelebihan dan pengurangan. Karena agama telah baku. Turun ayat-ayat terakhir di hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua ulama sepakat ini ayat terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Al-Maidah ayat 3 ini merupakan ayat-ayat terakhir di hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma, pada hari ini ya Muhammad, akmaltu lakum dinakum, kusempurnakan bagimu agama. Yang bilang agama sudah sempurna siapa? Allah. Wa atmamtu alaikum ni'mati, kusempurnakan nikmatku atasmu. Wa raditu lakumul Islam ad-dina, aku redha Islam sebagai agama. Allah yang katakan agama telah sempurna. Di Haji Wada Nabi berdiri di atas mimbarnya sambil mengatakan dengan tegas, ayyuhal ummah, taraktukum mistal bayda lailukum kandaharikum.
Wahai umat, kutinggalkan kalian kutiba cangkang telur yang malamnya lebih terang daripada siangnya. Masya Allah. Bayanatil hukum, hukum telah dijabarkan. An-Nisa 115 pun disampaikan, wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Di An-Nisa ayat 115 ini tegas, wa may yushakkikir rasula, barang siapa yang bertolak belakang dengan Rasul ba'da ma tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan al-huda, petunjuk, al-halal bayyin wal haram bayyin, halal jelas, haram pun jelas, wa umur bainahuma mustabihat, di antara keduanya syubhat, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, yang dia ikutin jalan-jalan non muslim, yang bukan orang beriman. Kata Allah apa? Nuwallihi ma tawalla, kan kupalingkan dia sejauh mungkin. Itu yang terjadi. Akhirnya banyak pemuda Islam sekarang diwarnai, bukan mewarnai. Antum berteman sama orang barat, sama orang bule, rambut antum bule. Sekolah di luar negeri, balik ke Indonesia, tasyabbuh bil kufar. Tapi lihat Muhammad Al-Fatih, pemuda yang membuka Konstantinopel pada zaman Turki Utsmani. Wallahi, dia warnai Islam sampai pedalaman Eropa, sampai di Cordova, lihat. Karena saat itu pemuda tahu sekali Islam mewarnai, bukan diwarnai. Tapi jujur, saya berjalan dari Sabang sampai Merauke ya dengan sahabat-sahabat Al-Azifi ini, yang insyaAllah kita pakai motobet juga, bawa motor dari 0 km ke 0 km. Salah satu kota yang bikin saya disalut ya, di Sumatera Barat ya, salah satunya ada Padang dan Pekanbaru. Aroma Islam itu tercium sekali, Masya Allah. Betul-betul merupakan sebuah kebanggaan sebagai anak bangsa memiliki negeri Indonesia yang ada kota masih berpegang teguh dengan hukum agama. Ini jangan sampai dihilangkan, karena ini penyebab datangnya rahmat Allah. Sampai kapanpun penyebab rahmat tersebut dibuat, kita yakin bahwa kita memiliki kemuliaan untuk bisa menegakkan kemuliaan tersebut. Subhanallah. Mudah-mudahan manfaat yang disampaikan. Kita lanjut pada Isa nanti. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin.